Halo, nama saya Taufik Robani. Saya mahasiswa jurusan D3 Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa dengan NPM 24 dan akhiran 046. Ini merupakan tugas mata kuliah budaya bangsa saya, dan video ini akan bercerita mengenai arsitektur Sunda dalam kebudayaan suku Sunda dan bagaimana perkembangannya di zaman modern ini. Bagi masyarakat Indonesia, keberagaman suku dan budaya adalah hal yang lumrah dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ke timur tanah Papua, terdapat ribuan suku dengan adat, bahasa, dan tradisi yang beraneka ragam. Namun, tahukah kamu bahwa keunikan sebuah suku tidak hanya tercermin dari bahasa atau pola sosialnya saja? Lebih dari itu, kekayaan budaya juga tampak jelas dari cara mereka membangun tempat tinggal atau hunian. Hunian yang mencerminkan jati diri dan nilai kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang keunikan suku Sunda, terutama dari gaya hunian tradisional yang mereka bangun, serta bagaimana bentuk dan fungsinya berkembang di era modern saat ini. Pada awalnya, bentuk bangunan suku Sunda dirancang untuk memenuhi aturan adat serta menyesuaikan dengan kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya. Bangunan tradisional Sunda juga sangat memperhatikan keselarasan dengan alam. Masyarakat Sunda percaya pada konsep Tritangtu di Buana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Karena itu, rumah tidak pernah dibangun secara sembarangan. Arah bangunan, tinggi lantai, hingga bentuk atap memiliki makna simbolis. Misalnya, atap rumah yang menjulang tinggi melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan, fondasi yang kokoh menggambarkan kekuatan hidup di bumi. Terdapat beberapa tipe rumah adat Sunda yang terkenal, seperti rumah Jolopong. Yang kedua yaitu rumah badak helai atau badak menguap, serta rumah tagok anjing yang menyerupai anjing duduk. Setiap bentuk rumah bukan hanya pilihan desain, melainkan juga cerminan karakter masyarakat Sunda yang dikenal ramah, sederhana, dan cinta damai. Dalam kehidupan sosial, bangunan Sunda tidak hanya terbatas pada rumah tinggal. Ada juga balai patemon, tempat berkumpul dan bermusyawarah. Dan yang paling sakral yaitu kabuyutan, tempat para leluhur bersemedi dan menjaga peninggalan budaya. Semua bangunan itu mencerminkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan spiritualitas. Namun, seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman modern, bentuk bangunan Sunda juga mulai bertransformasi. Bahan-bahan tradisional seperti bambu dan ijuk kini banyak digantikan oleh beton dan baja. Meski begitu, nilai-nilai budaya filosofi Sunda masih tetap pegang teguh. Beberapa arsitek modern bahkan menggabungkan unsur arsitektur tradisional Sunda dengan konsep desain kontemporer, menciptakan gaya arsitektur yang Sunda yang tetap indah namun lebih fungsional. Contohnya dapat kita lihat pada villa, resort, atau gedung pemerintahan di Jawa Barat yang masih menggunakan bentuk atap jolopong dan elemen kayu alami. Dengan cara itu, masyarakat Sunda terus melestarikan identitas budayanya sambil tetap mengikuti perkembangan zaman. Pada akhirnya, bangunan suku Sunda bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan. Ia adalah cerminan kehidupan, menjaga tradisi, dan wujud kebijaksanaan leluhur yang menuntun masyarakat untuk selalu hidup selaras dengan alam, sesama, dan Tuhan. Dari masa ke masa, gaya hunian Sunda mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kemajuan teknologi dan modernitas tidak harus menghapus budaya, melainkan bisa berjalan berdampingan untuk menjaga harmoni kehidupan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.